Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetyo Ali dengan NIM C24012211086 dari kelompok 5 Biologi Perikanan. Saya akan menjelaskan mengenai praktikum kedua tentang reproduksi. Ikan merupakan makhluk yang sangat menarik dan penting dalam ekosistem perairan. Bagian penting dari siklus hidupnya adalah reproduksi. Ini melibatkan pembentukan dan pelepasan telur ikan. Saya akan menjelaskan tentang telur ikan, teknik pengendalian telur ikan, konsep fekunditas, serta perbedaan antara total spawner dan partial spawner dalam konteks reproduksi ikan. Telur ikan biasanya berbentuk bulat dan transparan. Mereka melepaskan telur ikan ke dalam air untuk fertilisasi oleh sperma yang dilepaskan oleh ikan pejantan. Telur ikan sangat rentan terhadap predasi dan hanya sebagian kecil dari mereka yang akan bertahan dan tumbuh menjadi anak ikan. Saya akan menjelaskan mengenai TKG. TKG ini adalah tingkat kematangan gonad. Beberapa aspek TKG termasuk pemilihan induk yang unggul, pemilihan suhu dan kondisi air yang sesuai, serta pengaturan waktu pemijahan ikan. Selanjutnya, fekunditas telur ikan. Fekunditas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah telur yang dihasilkan oleh suatu betina ikan selama satu siklus pemijahan. Fekunditas ini dapat bervariasi secara signifikan antara spesies ikan dan bahkan antara individu dalam spesies yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi fekunditas meliputi usia betina, ukuran tubuhnya, kesehatan, dan kondisi lingkungan. Fekunditas biasanya diukur dalam ribuan hingga jutaan telur. Selanjutnya, perbedaan antara total spawner dan partial spawner. Untuk total spawner merupakan ikan total yang melepaskan semua telur yang mereka hasilkan selama satu siklus hidup pemijahan dalam satu peristiwa. Ini berarti betina akan melepaskan semua telurnya dalam satu waktu, biasanya satu perjalanan pemijahan. Contoh ikan total spawner adalah salmon. Yang kedua adalah partial spawner. Ikan partial spawner melepaskan telur secara berulang-ulang selama siklus pemijahan. Mereka tidak melepaskan semua telur dalam satu waktu, tetapi melakukannya secara berkala. Perbedaan ini memiliki implikasi dalam manajemen perikanan. Ikan total spawner cenderung lebih rentan terhadap perburuan berlebih, karena jika populasi mereka berkurang, jumlah telur yang dilepaskan juga berkurang secara signifikan. Sebaliknya, ikan partial spawner memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan reproduksi yang lebih stabil karena mereka melepaskan telur secara berkala. Untuk kesimpulannya, seluruh konsep yang ada dalam reproduksi ikan adalah hal yang penting. Memahami perbedaan ini membantu kita melindungi dan menjaga populasi ikan yang sehat serta ekosistem perairan yang seimbang. Pada saat praktikum, saya melakukan perhitungan terhadap jumlah telur ikan pada 3 bagian, yakni pada saat praktikum saya melakukan perhitungan terhadap jumlah telur ikan pada bagian anterior, middle, dan posterior. Perhitungan ini menggunakan mikroskop dengan skala 10:10. Nah, kemudian untuk perhitungan di sana sendiri dilakukan sebanyak 50 telur pada masing-masing bagian, yang kemudian dirata-ratakan jumlah atau diameternya. Pada praktikum kali ini lumayan mudah dan lumayan sulit juga karena harus menghitung telur secara teliti. Saya sendiri sangat senang melakukan praktikum ini karena dapat
menghitung telur ikan secara detail menggunakan mikroskop, dan saya dapat melakukannya dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.